Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana.
Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi.
Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan.
Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP,
Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi.
Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris.
Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja. Kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja.
Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja,
Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja,
Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal 1 orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris.
Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris.
Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja. Kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris.
Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja. Kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal 1 orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris.
Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja.
Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja,
Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris.
Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja,
Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana.
Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi.
Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasihat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan.
Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja. Kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja. Pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP,
Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasihat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi.
Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris.
Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasihat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja,
Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah itu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang itu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, Kompol, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Komisaris Besar Polisi, Kombes, hingga Jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja.
Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh penasehat ahli Kapolri Irjen Punawirawan Arianto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Arianto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Arianto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja,
Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egy yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egy atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egy yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat menjimat tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah.
Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih ini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut, ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal.
Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus Vina. Ia berpendapat polisi akan menganggap kasus ini selesai setelah Peggy Setiawan divonis. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Kemunculan Linda di publik rupanya tak serta-merta membuat netizen berhenti menuding Linda. Sebab Linda masih saja dituding menjadi salah satu pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Bahkan Linda dituduh kenal dengan Eki, otak pembunuhan Vina. Sebab saat kesurupan 8 tahun lalu, Linda menyebut kalau Vina dibunuh oleh 12 pelaku. Saat kesurupan, Linda juga menyebut nama Egi yang diduga merupakan otak pelaku. Linda juga sempat dituding menikah dengan Egi atau DPO lain yang bernama Andi. Setelah kasus Vina viral di media sosial, Linda pun akhirnya muncul ke publik. Ia membantah mengenal para pelaku pembunuhan Vina. Menurut Linda, dirinya tidak kenal dengan Egi yang disebut-sebut saat kesurupan. Terhadap 8 pelaku yang sudah divonis, Linda juga mengaku hanya kenal satu orang saja. Linda membenarkan kalau dirinya kenal dengan terpidana Rivaldi alias Ucil. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi. Bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja. Bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Linda juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak mendapat uang dari manapun. Ia pun mengatakan bahwa jika ada yang perlu bukti, bisa mengajukan ke kuasa hukumnya. Bahkan menurut Linda, posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih diselimuti kabut misteri. Pengungkapan kasus yang terlihat jelimet tersebut diduga tak terlepas dari peranan sosok perwira di belakangnya. Pengacara dari LQ Indonesia Law Firm, Alvin Lim menilai ada otak intelektual tersembunyi di kasus Vina dan Eki. Ibtu Rudiana, disebut Alvin Lim, hanyalah kaki tangan dari sosok perwira yang masih misterius. Pasalnya, Rudiana tak mungkin bisa menjadi seorang sutradara dalam merancang kasus lantaran dia hanya berpangkat rendah. Pasalnya, di dalam struktur kepolisian, polisi yang memiliki kekuatan itu setingkat perwira, mulai dari komisaris polisi, kompol, ajun komisaris besar polisi, AKBP, komisaris besar polisi, kombes, hingga jenderal. Polisi yang mengemban jabatan itu sudah memiliki anak buah sehingga bisa memerintahkan suatu tugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD juga menyebut ada permainan di balik kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mahfud MD menyoroti kasus yang dinilainya konyol. Kasus Vina dan Eki, kata Mahfud, hanya contoh kecil betapa hukum di Indonesia mudah sekali untuk dimain-mainkan. Mahfud MD menyebut bahwa ada sebuah permainan di dalam kasus pembunuhan dua sejoli itu. Namun sesudah muncul film Vina sebelum 7 hari, masyarakat pun bertanya-tanya terkait para pelaku yang belum ditangkap. 3 DPO itu yang belum tertangkap selama 8 tahun tersebut menimbulkan tanda tanya. Mahfud melanjutkan terlihat adanya dugaan permainan jahat untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus itu. Ada 2 masalah dalam kasus tersebut yang belakangan diumumkan pihak Polda Jabar. Pertama, ada keraguan dari sejumlah kesaksian bahwa Peggy Setiawan merupakan seorang tersangka. Ia menduga Peggy hanya dijadikan kambing hitam dalam masalah ini. Mahfud MD mengatakan Prabowo Subianto seharusnya bisa turun tangan untuk menangani kasus ini. Pasalnya, ia tidak melihat Prabowo akan dirugikan dari segi politik dan ekonomi.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberi atensi terhadap pengusutan kasus Vina. Bahkan Listio Sigit memerintahkan Propam Mabes Polri untuk memeriksa ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Penasehat Ahli Kapolri Irjen Punawirawan Ariyanto Sutadi. Ia mengatakan Kapolri memerintahkan Propam dan Irwasum Polri untuk turun langsung menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki, sehingga Ibtu Rudiana telah diperiksa oleh Propam Mabes Polri secara langsung. Namun hingga saat ini belum dibeberkan hasil dari pemeriksaan tersebut. Ariyanto juga mengaku tak mendengar persis hasil pemeriksaan yang telah dijalani oleh ayah Eki ini. Namun menurutnya menjadi suatu hal yang wajar jika Ibtu Rudiana diperiksa Propam. Pasalnya, Ibtu Rudiana terlibat dalam proses penangkapan terpidana kasus Vina pada 2016 silam. Terlebih kini muncul dugaan Ibtu Rudiana melakukan rekayasa pada proses hukum kasus pembunuhan tersebut. Meski demikian, Ariyanto enggan gegabah menuding Ibtu Rudiana terlibat dalam rekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Andi Malinda Putri Utami atau Linda, akhirnya bicara soal transferan uang 60 juta rupiah di kasus Vina Cirebon. Linda pun belak-belakan membicarakan uang itu, bahkan siap memperlihatkan bukti rekening korannya. Sebelum muncul di depan publik, Linda juga sempat kesurupan arwah Vina lagi, bahkan video Linda kesurupan itu diposting di akun Instagram Hotman Paris. Rupanya pada video itu Linda dituduh berpura-pura atau akting saja, bahkan ada yang menuding Linda ditransfer uang 60 juta rupiah untuk pura-pura kesurupan. Linda pun dengan tegas membantah menerima uang 60 juta rupiah tersebut. Ia juga siap menunjukkan bukti-bukti kalau dirinya tak dapat uang dari manapun. Kemudian Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan oknum itu menurut Linda ingin menghancurkan mentalnya. Intinya satu aja, kunci itu adalah Ibtu Rudiana dan kawan-kawan. Jadi ini tidak hanya melibatkan seorang Ibtu Rudiana saja, pejabat kala itu terseret. Nama Widya kini menjadi perbincangan setelah mendadak muncul ikut campur dalam polemik kasus pembunuhan Eki dan Vina. Widya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam pembunuhan Eki dan Vina. Kata Widya, kasus Vina sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana. Dalam video yang viral, Widya menyebut tak perlu membentuk tim pencari fakta seperti yang diusulkan Hotman Paris demi bisa ungkap kebenaran dari kasus Vina. Ia mengatakan cukup dengan menggali informasi dari Ibtu Rudiana. Ia lantas menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap bahkan menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Menanggapi tuduhan Widya, Hotman Paris yang merupakan kuasa hukum keluarga Vina ini meminta agar kritik diarahkan ke Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam dan Jokowi. Hotman curiga ada sesuatu yang salah dan tak beres dalam kasus